Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai SQL Server. Di video kali ini kita akan membahas mengenai error handling. Error handling yang akan kita gunakan adalah try catch ya. Nah, perintah dasarnya seperti ini. Ada begin try, kemudian ada statement yang akan dieksekusi, kemudian ada end try, kemudian nanti untuk menampilkan pesan errornya begin catch dan end catch. Nah, untuk begin try juga bisa kita gunakan bersarang ya. Jadi ada begin try, kemudian di dalam catch-nya ada begin try lagi. Biasanya ini kita gunakan untuk sebuah perintah query yang di dalamnya juga ada pengecualian ya. Jika terjadi error maka dia akan mengeksekusi perintah lainnya. Nah, kita bisa menggunakan begin try seperti ini. Nah, ini adalah pesan error yang dimunculkan yang bisa kita pakai. Ada error line, error message, error prosedur, error number, severity, dan error set. Ini keterangannya. Error line mengembalikan nomor baris yang dimana pengecualian terjadi. Kemudian ada message, pesan errornya. Kemudian error prosedur yang terjadi pada error prosedur berapa. Kemudian error number akan mengembalikan jumlah kesalahan yang terjadi. Error severity mengembalikan tingkat keparahan kesalahan yang terjadi. Error state mengembalikan nomor status kesalahan yang terjadi. Nah, ini contohnya kurang lebih seperti ini yang akan kita coba ya. Jadi kita akan mencoba proses perhitungan dengan menggunakan store prosedur. Kemudian kita akan mengeluarkan pesan error yang bisa muncul. Oke, kita langsung ke contohnya. Oh, sorry. Contohnya ada di sini. Ini saya hide dulu ya untuk yang servernya biar lebih lega. Oke, kita akan menggunakan prosedur. Seperti biasa akan create prosedur. Prosedurnya adalah calculate. Nah, di dalamnya kita akan parsing parameter 3 ya. Ada A, ini desimal. Kemudian ada B, ini juga desimal. Ada C, ini juga desimal. Desimal ini kita jadikan output ya. Nah, seperti ini. Nah, isinya apa? Sorry. Ini kita mulai dengan begin dan end. Nah, seperti ini. Nah, di dalamnya kita akan menambahkan begin try, kemudian ada end try. Nah, ada end try-nya ya. Kemudian di sini harus ada begin catch dan end catch. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi ya, mengenai begin try dan begin catch. Nah, kita akan ngeset sebuah perhitungan at C sama dengan at A per at B seperti ini. Nah, kemudian pada catch-nya kita akan menampilkan error select. Nah, di sini ada beberapa pesan error yang bisa kita pakai yang sudah tadi kita error number. Pertama ini kita kasih alias as error number seperti ini. Kemudian kita gunakan error severity. Error severity as
error severity. Kemudian kita namanya error state. Error state kita aliaskan dengan error state. Nah, kemudian kita tambahkan error prosedur. Error prosedur seperti ini, error line. Nah, ini ya. Kita aliaskan error line seperti ini. Satu lagi error message kita aliaskan dengan error message juga seperti ini ya. Oke, kita coba jalankan. Kita create, ada error calculate. Ini kasih go. Ini harus ada titik komanya ya. Karena di sini ada perintah select. Coba kita jalankan lagi. Nah. Oh, already object. Ini coba kita calculate 2 ya. Oke, sudah berhasil ya. Kita coba select. Bukan select. Eksekusi secara prosedurnya. Exec calculate 2. Kita akan tambahkan 2 parameter. Kita declare dulu deh. Buat parsing parameternya ya. Declare add r ini desimal seperti ini. Kita akan coba 10,2. Mana 10-nya? 10,2. Kemudian ini kita koma add r output. Nah, seperti ini ya. Kita print add r. Nah, seperti ini kita coba jalankan. Nah, ini keluar 5 ya. Karena ini benar. Coba kita ganti dengan 0. Nah, muncul pesan errornya. Karena ini tidak bisa dibagi dengan 0. Maka di sini errornya divide by 0. Nah, ini jadi ada pembagi kosong. Nah, gunanya try catch itu seperti ini. Jadi, kita bisa mengambil pesan error yang muncul. Oke, kita juga bisa menggunakan transaction ya. Nah, transaction juga sudah pernah kita bahas. Misalkan di sini kita akan create prosedur ya. Create prosedur, misalkan kita akan delete cut kategori misalkan. Nah, sebelum kita memulai, kita akan menggunakan tabel barang dan tabel kategori ya yang pernah kita pakai. Nah, yang ini barang kategori dan barang. Jadi ini adalah tabel yang berelasi. Kalau misalkan kita hapus salah satu dan ada foreign key yang dipakai, maka akan memunculkan error. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, di sini kita tambahkan satu buah parameter kategori ID ya. Kategori ID isinya integer. Seperti ini. Ini isinya kita seperti biasa begin end. Nah, di dalamnya kita tambahkan begin try and try. Begin catch and catch. Nah, seperti ini ya. Bagian try isinya kita tambahkan transaction. Begin transaction seperti ini. Kemudian kalau ada bagian transaction harus ada commit transaction, karena kalau tidak di commit nanti jadi transaksi yang gantung ya. Kita coba delete from
barang kategori where kategori ID sama dengan add kategori ID. Kita ambil dari yang parameter ini ya. Nah, kemudian catch-nya kita akan tambahkan. Oh, sebelum ini kita harus bikin dulu ini ya. Bikin SP dulu untuk memanggil errornya biar nggak ini nggak manggil-manggil mulu ya. Create prosedur error. Error MSG. Nah, tekan ini error message-nya. Kita tidak akan menambahkan parameter. Kita langsung langsung begin N aja ya. Oh, langsung aja lah kita copy yang ini ya. Nah, ini kita copy. Tadi mana ini? Kita taruh di sini. Nah, sampai sini ya. Ini kita akan buat. Nah, ini sudah berhasil. Nah, kita akan eksekusi ini di bagian catch-nya. Nah, kayaknya kurang nah, eksekusi ini ya akan kita eksekusi pesan errornya ya akan kita eksekusi. Nah, kemudian ini kalau misalkan terjadi error, nah kita sudah menambahkan bagian transaction. Ini kita jalankan. Rollback transaction. Ini kita jalankan sudah. Nah, kita coba exec delete kategori. Nah, karena saya tidak hafal, kita akan select dulu di tabel barang. Mana tabel barang? Kita hapus ya. Select bintang from barang aja. Barang kategori ataupun barang boleh. Ini ada 4 kategori. Kita coba masukkan 4 ya. Seperti ini. Kita coba jalankan. Rank. Nah, muncul error karena 4 ini sedang dipakai di tabel barang. Makanya di sini muncul pesan error seperti ini. Nah, kalau misalkan kita lihat yang kategori yang tidak ada 2 ya, nggak ada ya 2 ya. Kita coba hapus 2. Nah, kita jalankan. Nah, ini berhasil ya karena 2 tidak digunakan di tabel barang. Jadi seperti itu fungsinya try catch. Ketika kita menambahkan transaction, nah, jadinya tidak terhapus barangnya. Nah, oke, ini kurang lebih seperti itu. Buat teman-teman yang kira-kira ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang kira-kira mendapatkan manfaat dari tutorial ini, silahkan share ke teman-temannya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.